Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada pertemuan ini membahas tentang gerakan non-blok, hubungan antar bangsa. Nah, kita mulai dengan hubungan antar bangsa itu adalah yang pertama, bahwa hubungan antar bangsa atau antar negara itu dapat dikelompokkan menjadi hubungan monolateral atau kerjasama yang terjadi yang aktif hanya satu negara. Contohnya antara negara penjajah dengan negara yang dijajah, misalnya Belanda dengan kerajaan Mataram atau Belanda dengan kerajaan Makassar. Nah, yang kedua, hubungan bilateral, yaitu hubungan dua negara dengan aktivitas yang terjadi adalah kedua-duanya. Jadi misalnya Indonesia dengan Singapura. Yang ketiga adalah hubungan multilateral, yaitu hubungan antara banyak negara dan semuanya saling aktif, yaitu contohnya antara Indonesia dengan ASEAN atau dengan Uni Eropa. Hubungan regional adalah hubungan antara negara-negara dalam satu region tertentu, misalnya hubungan kerjasama antara negara-negara ASEAN atau hubungan kerjasama antara negara-negara dalam Uni Eropa. Yang kedua, apakah fungsi kerjasama internasional bagi suatu negara? Yaitu pertama, untuk akan menguntungkan masing-masing negara yang menjalin kerjasama internasional tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya, keamanannya. Kedua adalah terjalinnya rasa untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya terkait dengan ideologi, misalnya antara Indonesia dengan Australia, di mana Indonesia ideologinya Pancasila, Australia ideologinya adalah liberal. Yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian serta ketertiban yang ada di dunia. Yang keempat adalah meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi yang ada di negara tersebut, dan yang keenam adalah meningkatkan bidang keamanan dan pertahanan negara tersebut. Tujuan kerjasama internasional yaitu pertama, memicu pertumbuhan ekonomi yang membaik di setiap negara. Yang kedua, menciptakan kemerataan rasa adil dan sejahtera untuk seluruh masyarakat. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah memperkuat jalinan persahabatan antar negara. Kelima adalah mewujudkan pengertian dalam hal membina serta menegakkan rasa perdamaian di dunia antar bangsa. Nah, kerjasama internasional bagi suatu negara itu dapat pula dilihat secara region atau kewilayahan, misalnya antara blok barat dan blok timur. Blok barat itu menggambarkan negara-negara liberalis atau individualis, ini yang diketuai atau dikomandoi oleh Amerika Serikat, sedang blok timur atau sering disebut negara komunis atau sosialis, ini yang dikomandoi oleh Uni Soviet. Nah, keduanya itu sulit untuk melakukan kerjasama. Di antara keduanya saling terjadi persaingan yang mengancam perdamaian dunia. Kemudian ada muncul gerakan yang disebut non-blok, ini nanti yang akan kita bahas. Di mana gerakan non-blok ini yaitu gerakan dari kelompok negara-negara yang tidak mau masuk ke dalam pengaruh blok barat dan blok timur. Kerjasama internasional juga berdasarkan ekonomi, sosial, dan teknologi. Dapat dikelompokkan adalah kerjasama antara utara, yaitu antara negara maju dan negara maju, dan memang sebuah sunatullah bahwa negara-negara kelompok utara ini rata-rata atau mayoritas terdiri dari negara-negara maju. Kemudian kerjasama selatan-selatan, yaitu kerjasama antara negara-negara sedang berkembang. Nah, negara-negara sedang berkembang ini ada di belahan bumi bagian selatan. Nah, apa kerjasama mereka? Kalau kerjasama utara dan utara, kelebihannya apa? Kerjasama selatan
kelebihannya apa? Negara-negara kelompok utara, tadi sudah saya katakan, terdiri atas negara-negara maju, sedangkan kerjasama untuk kelompok selatan terdiri atas negara-negara sedang berkembang. Nah, sinilah kemudian karena mereka saling membutuhkan, kelompok utara memiliki teknologi, punya modal, tenaga ahli, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, sedangkan negara-negara selatan memiliki modal, memiliki tenaga kerja murah, memiliki pasar, memiliki sumber daya alam atau bahan mentah industri. Nah, karena keduanya saling membutuhkan, maka terjadilah kerjasama antara utara selatan yang dikenal dengan dialog utara selatan, yaitu mereka untuk saling berbagi. Yang negara-negara utara yang pengen menjual hasil industrinya ke negara-negara selatan, maka negara selatan juga harus bisa menjual hasil pertaniannya, hasil buminya kepada negara-negara kelompok utara, disertai dengan pertukaran teknologi atau yang lainnya, tenaga ahli juga bisa. Nah, ini logo gerakan non-blok atau non-alignment. Nah, gerakan non-blok atau non-alignment yaitu gerakan yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur dalam situasi perang dingin. Nah, apa latar belakang munculnya gerakan non-blok? Satu, munculnya blok barat dan blok timur yang saling bersaing untuk merebutkan pengaruhnya di dunia internasional yang akan mendorong timbulnya persekutuan militer dan perlombaan senjata yang bisa mengancam perdamaian dunia. Ini terjadi selama Perang Dingin, yaitu antara tahun 1945 sampai 1990-an. Nah, tujuan gerakan non-blok ini adalah memajukan perdamaian dunia, menjalin kerjasama bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pelopor gerakan non-blok ini terdiri dari 5 negara dan 5 orang. Satu adalah Joseph Broz Tito dari negara Yugoslavia, kedua adalah Insinyur Soekarno dari Indonesia, kemudian ketiga Mr. Jamal Abdul Nasser dari Mesir, keempat adalah Mr. Jawaharlal Nehru dari India, dan Mr. Nkrumah Kwame dari Ghana. Mereka berkumpul kemudian bersepakat mengadakan gerakan yang disebut gerakan non-blok. Ini mereka terinspirasi ketika terjadi konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Ini gambar-gambar mereka dari sebelah kiri hadapan Anda, yaitu Mr. Broz Tito, kemudian Insinyur Soekarno yang tengah, Mr. Jamal Abdul Nasser, Mr. Jawaharlal Nehru, dan Mr. Kwame Nkrumah. Nah, peta anggota negara gerakan non-blok itu yang biru tua dan biru muda ini. Nah, ini anggota gerakan non-blok. Nah, sedangkan yang warna abu-abu adalah gerakan negara-negara yang anti atau yang menjadi pengaruhnya Amerika atau pengaruhnya Uni Soviet. Nah, dalam menjalankan fungsinya, gerakan non-blok mengadakan apa yang disebut konferensi-konferensi. Konferensinya pertama adalah konferensi tingkat tinggi. Konferensi tingkat tinggi ini bisa dibagi dua, yaitu konferensi antar kepala pemerintahan atau konferensi kepala negara, atau gabung dua-duanya menjadi satu. Kalau Indonesia itu baik konferensi tingkat tinggi maupun konferensi kepala pemerintahan maupun konferensi antar kepala negara, tetap yang hadir adalah presiden. Kenapa? Karena di Indonesia yang menjalankan sistem presidensil, sehingga presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ada juga KTT tingkat Menteri Luar Negeri, ada KTT tingkat Menteri Perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, di layar Anda bisa melihat kapan gerakan non-blok itu dilakukan, di mana dan negara mana dan di kota mana diselenggarakan. KTT non-blok yang pertama diselenggarakan pada tanggal 1 September 1961
di negara Yugoslavia di kota Beograd. Kedua adalah tanggal 5 sampai 10 Oktober 1964 dilakukan di Republik Persatuan Arab RPA. Dulu negara-negara Arab itu bersatu menjadi atau bersatu dalam suatu wadah yang namanya Republik Persatuan Arab, atau di sini disebut Republik Arab Bersatu, diselenggarakan di kota Kairo, Mesir. Kemudian yang ketiga, 8 sampai 10 September 1970 di Zambia dengan kotanya di Lusaka. Kemudian tanggal 5 sampai 9 September 1973 itu ada di negara Aljazair, ibu kotanya di Aljair. 16 sampai 19 Agustus 1976 itu di Sri Lanka dengan ibu kotanya atau dilaksanakan di kota Colombo. 3 sampai 9 September 79 di Kuba di kota Havana. Kemudian di tanggal 7 sampai 12 Maret 1983 di India di kota New Delhi. 1 sampai 6 September 1986 di Zimbabwe di kota Harare. Kemudian 4 sampai 7 September 1989 di Yugoslavia di kota Beograd. Kemudian 1 sampai 6 September 1992 di Indonesia di kota Jakarta. 18 sampai 20 Oktober 1995 di Kolombia di kota Cartagena des Indias. 2 sampai 3 September 1998 di Afrika Selatan di kota Durban. 20 sampai 25 Februari 2003 di Malaysia di kota Kuala Lumpur. 15 sampai 16 September 2006 di Kuba di Havana. Kemudian 11 sampai 16 Juli 2009 di Mesir yaitu di kota Sharm el Sheikh. 26 sampai 31 Agustus 2012 di Iran, kota Teheran, dan 17 sampai 18 September 2016 di Venezuela dengan kota Caracas. Nah, di dalam struktur organisasi gerakan non-blok itu terdapat ada ketua, ada sekretaris. Yang terpenting di sini di sekretaris ini. Biasanya di sekretaris itu, di sekretariat gerakan non-blok itu dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dikenal dengan sekretaris jenderal gerakan non-blok. Nah, ini sudah ada di layar, silahkan dicermati. Di situ yang pertama itu Joseph Broz Tito, ini dari Yugoslavia, ini jadi sekjen gerakan non-blok yang pertama yang masa baktinya tahun 1961 sampai 1964. Yang kedua adalah Jamal Abdul Nasser dari Republik Arab Bersatu atau Republik Persatuan Arab, masa baktinya 1964 sampai 1970. Silahkan dilihat sampai ke bawah itu. Kemudian pernah juga Indonesia memegang jabatan ini Presiden Soeharto dari Indonesia tahun 1992 sampai 1995. Ini selanjutnya sampai ke bawah termasuk Nelson Mandela dari Afrika Selatan dari tahun 1998 sampai 1999. Kemudian yang terakhir sampai saat ini yaitu dari Nicolas Maduro dari Venezuela 2016 sampai sekarang. Nah, apakah permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam KTT Gerakan Non-Blok? Itu secara umum ada 4. 1. Kerjasama dan dialog antar negara selatan. 2. Penghentian praktek kolonialisme dan imperialisme. 3. Perdamaian dunia dan kerjasama ekonomi. 4. Upaya mengakhiri pertikaian negara. Nah, dari 4 permasalahan-permasalahan ini akan dibahas tergantung ada atau tidak kondisi yang tersebut di situ. Seperti misalnya upaya mengakhiri pertikaian antar negara. Ini tahun 1961 itu ada, yaitu melerai pertikaian antara Irak dan Iran. Yang waktu itu Indonesia kemudian mengirimkan pasukan Garudanya di sini. Nah, kalau tidak ada pertikaian antar negara, berarti
gerakan non-blok tidak menangani masalah keempat ini. Rata-rata pertikaian itu kan akibat negara tersebut yang satu condong ke blok Amerika dan satu condong ke blok Uni Soviet. Nah, demikian anak-anak sekalian sajian saya pada hari ini tentang gerakan non-blok. Saya harapkan bisa dipelajari dengan baik dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.